Salam filsafat. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang manusia dalam pandangan Thomas Aquinas. Pemikiran Thomas Aquinas tentang manusia merupakan suatu hal yang baru pada zamannya, karena pada zaman itu pemikiran para tokoh-tokoh filsuf menggunakan pemikiran Platonis yang berpandangan bahwa manusia itu dualisme antara tubuh dan jiwa, sehingga tubuh dan jiwa itu adalah suatu substansi yang berbeda. Akan tetapi Thomas Aquinas mengambil sudut pandang yang lain, yaitu sudut pandang Aristotelian, yang memberikan suatu pandangan yang baru dan menarik mengenai manusia. Nah, pada presentasi kali ini saya akan membagi dua bagian fokus kajian pemikiran Thomas tentang manusia. Yang pertama adalah manusia sebagai kesatuan tubuh serta jiwa, dan yang kedua adalah keabadian jiwa. Manusia sebagai kesatuan tubuh dan jiwa. Manusia adalah kesatuan tubuh dan jiwa. Kesatuan itu dijelaskan dalam pandangan heliomorfisme dari Aristoteles. Heliomorfisme ini mencakup tentang forma dan materi. Dalam pandangan Thomas sendiri yang dipengaruhi oleh Aristoteles, bahwa manusia adalah kesatuan tubuh dan jiwa. Pandangan ini menyatakan bahwa perpautan antara tubuh dan jiwa. Jadi perpautan ini karena tubuh adalah materi dan jiwa adalah forma dari manusia. Pandangan forma dan materi ini menyatakan bahwa antara forma dan materi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hal itu didasari pada jiwa yang menembus seluruh tubuh, dan melalui tubuh jiwa hadir di dunia material ini. Oleh karena itu, jiwalah yang menjadi bentuk tubuh, dan berkat jiwa pula tubuh menjadi realitas. Salah satu kemampuan dari tubuh adalah pencerapan indrawi. Tubuh dapat melakukan pencerapan indrawi karena dijiwai oleh jiwa yang menggerakkan. Thomas menyatakan bahwa manusia itu satu substansi. Konsekuensi logisnya adalah manusia itu tidak dua substansi, sehingga pandangan ini pun juga menolak dualisme dari Platonis, sehingga manusia bukan lagi terdiri dari dua substansi, melainkan adalah satu substansi, yang dimana tadi adalah kesatuan tubuh dan jiwa yang tak dapat terpisahkan di dalam diri manusia. Lalu, bagaimana aktivitas jiwa dan tubuh? Thomas Aquinas berpandangan bahwa aktivitas jiwa adalah berpikir dan berkehendak. Aktivitas jiwa dapat disebut sebagai aktivitas spiritual, karena jiwa adalah yang tidak material, sehingga aktivitas jiwa melebihi sifat yang sekedar material saja. Sementara tubuh adalah aktivitas material dari manusia. Tubuh bergerak di dunia realitas ini karena jiwa yang menggerakkannya. Oleh karena itu, manusia dipahami sebagai makhluk spiritual dan material, di mana sisi spiritualnya adalah jiwa, sedangkan sisi materialnya adalah tubuh. Kita lanjut ke pandangan tentang keabadian jiwa. Jiwa manusia bersifat spiritual, secara alami bersifat abadi, karena tidak terikat ruang dan waktu. Menurut Thomas, ketika kematian manusia terjadi, tubuh akan hancur sementara jiwanya tetap ada. Suatu pertanyaan muncul, bagaimana menjelaskan kesatuan tubuh dan jiwa manusia ketika manusia itu meninggal? Thomas menjelaskan dengan memperlihatkan perbedaan fungsi tubuh dan jiwa manusia. Saat tubuh dan jiwa manusia terpisah, dalam artian dalam keadaan kematian, tubuh kehilangan kemampuannya. Hal itu disebabkan karena jiwa yang membuat manusia itu hidup tidak menetap di dunia realitas. Jiwa memberikan kehidupan kepada tubuh, sehingga ketika jiwa tidak lagi memberikan kehidupan terhadap tubuh, maka tubuh itu pun akan hancur.
karena jiwa yang adalah forma dari tubuh tidak lagi memberikan bentuknya pada tubuh. Karena formanya menghilang, maka materinya juga akan hancur. Ketika jiwa dan tubuh ini dalam kematian itu adalah jiwa itu meninggalkan sang materi, maka materi ini hancur. Karena forma itu dalam pandangan Thomas itu abadi dan tidak dapat dihilangkan. Pandangan ini pun juga didukung oleh ajaran Kristiani yang mengajarkan tentang kebangkitan badan. Jika jiwa manusia terpenjara dalam tubuh, mengapa harus ada kebangkitan badan? Konsep kebangkitan badan atau tubuh dapat terjadi karena manusia adalah kesatuan tubuh dan jiwa. Maka kematian manusia akan membawa kembali pada kehidupan manusia dalam keadaan sempurna sebagai satu kesatuan antara tubuh dan jiwa. Karena jiwa manusia itu abadi. Kesimpulannya, pemahaman Thomas Aquinas mengenai manusia memberikan sumbangan yang besar terhadap perkembangan pemikiran tentang manusia itu sendiri. Pemahaman itu membawa pada pemahaman akan manusia sebagai satu kesatuan tubuh dan jiwa. Tubuh adalah materi dari jiwa yang adalah forma dari tubuh. Antara tubuh dan jiwa tidak dapat dipisahkan satu sama lain, sehingga menjadikan manusia itu utuh sebagai satu substansi. Dan kesatuan itu diperkuat dengan pemahaman mengenai keabadian dari jiwa manusia sendiri. Dan pandangan ini pun didukung oleh ajaran Kristiani tentang kebangkitan tubuh. Sekian dan terima kasih. Salam filsafat. Wis mari to.